ibu sangat menyayangi sepupunya. Sebuah rencana untuk menggantikan saya sebagai putri. Mereka bahkan melemparkan saya ke dalam Gromi Dojo. Pada akhirnya muncul dan binasa dengan sendirinya untuk menjalankan jalannya. Tak lama kemudian, saya jatuh sakit parah, meletakkan tangan di atas bumi. Tapi aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ketika saya masih muda, saya tidak tahu bagaimana cara menulis. Tapi ibu saya ingin saya menulis puisi dengan sepupu saya. Dan kemudian saya diejek di depan umum karena kurangnya bakat saya. Anda tidak cocok menjadi seorang wanita. Ketika saya menjadi yang teratas dalam ujian putri, orang-orang mengucapkan selamat kepadanya. Dia mencemooh gagasan untuk bisa membaca buku. Gadis ini memiliki sifat pemarah. Itu tidak cukup baik. Tidak seperti sepupunya yang sangat cerdas, lemah lembut. Istri seperti itulah yang seharusnya Anda miliki. Itu ada di telinga Ibu Suri. Dia ingin saya menjadi bupati. Ketika saya mendengarnya, saya ingin beralih ke sepupu saya. Saya tersesat di dalam hati saya. Namun ibu saya tersenyum dan mengatakan bahwa hal itu demi kebaikanmu. Istana itu berbahaya. Seorang gadis biasa sepertimu. Saya yakin Anda akan tidak disukai jika Anda menikah. Biarkan sepupu Anda menderita. Tapi Pangeran Bupati tetap ingin menikahiku. Ketika ibu saya mengetahuinya, tiba-tiba ada pesta besar bunga teratai. Di tengah-tengah perjamuan, dia mendorong saya ke dalam air dengan sengaja dan berteriak minta tolong. Ini sangat menyenangkan bagi orang banyak. Saya terlihat jatuh ke dalam air dengan suara saya. Dia berteriak bahwa saya telah kehilangan kepolosan saya, membesar-besarkannya. Jadi sepupu saya menjadi permaisuri Pangeran Bupati. Saya telah dikirim ke kuil Tau untuk memurnikan Dewi Welas Asih. Saya belum lama berada di sana. Aku berada di ranjang kematianku, meninggalkan kerangka fana seseorang. Saya menyadarinya sebelum saya meninggal. Sepupu adalah anak dari ibu dan paman saya. Ketika saya membuka mata, saya sudah kembali sebelum jatuh ke dalam air. Berita tentang pencarian bupati terhadap saya kembali merebak. Ibu saya sangat terkejut sampai-sampai menumpahkan mangkuk tehnya. Dia bertanya kepada sida-sida yang datang untuk menyampaikan pesan itu, apakah dia salah dengar. Aku yakin itu adalah funeral moon yang akan kunikahi. Ini bukan burung milik ibu saya. Kasim itu mengira ibu saya sangat gembira. Aku akan mengatakan itu benar. Aku akan mengatakan itu benar. Gadis tertua adalah orang yang diberkati. Ini bukan sekadar bakat. Ini adalah hal yang baik. Tapi ibu saya menatap saya dengan dingin. Saya tahu dia terlahir dengan kepala yang tumpul. Tidak ada yang seperti Birdie dalam hal penampilan. Mengapa Pangeran Bupati membiarkan burung itu tidak dipilih? Aku akan memilihnya. Ayah saya mengerutkan kening dan menghentikannya untuk berbicara. Apa yang dikatakan wanita itu, ungkapan, sangat lucu. Segera setelah Kasim pergi, ibu menggenggam tangan ayah saya. Dia harus pergi ke istana untuk keluar dari pernikahan. Dia mengatakan bahwa hal itu dilakukan demi keluarga Duk. Zangetsu adalah anak laki-laki yang nakal dan nakal. Anda membiarkannya masuk ke dalam istana. Seandainya dia melakukan kesalahan, seluruh anggota DPR akan terlibat. Ayah tidak setuju. Chang Yu telah menjadi anak yang baik sejak dia masih kecil. Tidak seburuk yang Anda bayangkan. Dia berhasil melakukannya lagi. Ini adalah tempat yang berbahaya di istana Tokoyuki. Seorang gadis biasa sepertimu. Aku yakin kau akan menderita jika kau menikahinya. Saya tidak ingin Anda menderita. Tapi saya bukan orang biasa. Saya adalah putri pertama dari Duke of An. Pandai menunggang kuda dan memanah. Saya juga banyak membaca. Saya rasa saya tidak biasa saja. Kami tidak akan melepaskannya. Ibu saya menghentakkan kakinya. Saya sangat marah dan berlari kembali ke rumah ibu saya. Ketika saya kembali keesokan harinya, ibu tiba-tiba berubah pikiran, menertawakan prospek menikah dengan Pangeran Bupati. Itu adalah hal yang baik. Saya akan mengadakan perjamuan teratai. Undanglah semua wanita bangsawan ibu kota. Biarkan seluruh ibu kota tahu tentang acara bahagia keluarga kami. Dia terdengar tulus, seperti seorang ibu yang penuh kasih, dan aku bergidik. Dalam kehidupan saya yang lalu, itu adalah pesta teratai ini, mengubur masa depan saya. Perjamuan teratai. Ibu tiba-tiba berkata bahwa ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada saya. Katakan padaku untuk menunggunya di halaman belakang di Pavilion Air. Saya baru saja tiba di Pavilion Air. Dia didorong ke dalam air dari belakang. Saya sempat panik sejenak, namun segera tenanglah. Aku bisa mengapung. Kedua, tidak ada tamu laki-laki di halaman belakang. Ketika kita sampai di pantai, saya akan pergi ke kamar dan berganti pakaian bersih. Saya berenang menuju pantai. Ibu saya tiba-tiba datang. Dia melihat saya berenang, masih berteriak sekeras-kerasnya bahwa Zangetsu telah jatuh ke dalam air. Seseorang tolong! Pihak pemakaman mengatakan hal itu setelah dia berteriak. Semua wanita dan anak perempuan di lingkungan itu berkumpul. Para penjaga istana sedang berjaga-jaga. Hanya dengan cara ini, dan dia memerintahkan para penjaga untuk masuk ke dalam air untuk menyelamatkan saya. Bahkan jika saya tidak berada dekat dengan pantai, 7 atau 8 penjaga masuk ke dalam air. Mereka semua mendekati saya. Saya tidak bisa menghindarinya. Mereka menarik tubuh, diseret secara paksa ke darat. Saya basah kuyup dan dikelilingi oleh para penjaga. Pemandangan ini menarik perhatian wanita Gui. Segera ada
ada bisikan-bisikan. Ibuku melihatnya, melompat ke arah saya dan menangis. Anakku yang malang, bagaimana bisa Anda membiarkan begitu banyak pria melihat tubuh Anda? Sekarang Qing Yu telah tiada. Jika itu keluar, bagaimana Anda bisa menjadi permaisuri bupati? Dia menangis. Ini semua tentang kata-kata. Kepolosan saya hancur. Saya tidak bisa menjadi putri bupati. Semalam, seluruh ibu kota tahu tentang hal itu. Keluarga kerajaan tidak menginginkan seorang gadis yang terlibat skandal besar. Permaisuri bupati, dari saya untuk sepupu saya. Ayah saya dikirim ke Jiangnan untuk mengendalikan air. Ibu saya memutuskan untuk mengirim saya ke Kuil Tao. Dia mengatakan bahwa Chang Yu, jika Anda tinggal di rumah, jika Anda tidak bisa menikah, lupakan saja, dan kamu akan membuat adikmu tidak cocok untuk menikah. Dia mengatakan bahwa ini hanyalah cara bagi saya untuk menyingkir sejenak. Saya akan kembali sebentar lagi, dapat dibatalkan setelah tubuh saya yang selalu sehat tiba-tiba menjadi lemah. Beberapa hari kemudian, ia jatuh sakit di tempat tidurnya. Tidak ada ramuan dalam arus balik. Semua obat yang saya konsumsi berasal dari ibu saya. Dia harus mengawasi saya meminum obat setiap saat. Mereka mengatakan bahwa ini adalah tonik yang hebat. Jangan sampai saya menyia-nyiakannya. Hanya saja, saya tidak hanya tidak menjadi lebih baik, malahan semakin berat. Dalam waktu kurang dari sebulan, saya tidak bisa turun dari lantai. Sulit untuk bernapas. Hari di mana aku mati, ibu dan sepupu saya datang menjenguk saya. Mereka bertengkar di luar rumah. Ibu saya menanyai sepupu saya, "Bukankah kau bilang obat ini tidak akan membunuhnya? Dia sedang sekarat sekarang." Sepupunya mengatakan bahwa Pangeran Bupati masih menaruh hati padanya. Saya hanya takut dia akan kembali. Itulah yang saya bicarakan. Ibu saya sepertinya ingin pergi, tapi saya sedang mencari seorang penentu untuk menemuinya. Apakah Anda mencoba untuk membuat saya terbunuh? Sepupu merendahkan suaranya. Kalau dia diracuni, diduga ini adalah jendela timur. Ini akan kembali padaku. Bagaimana saya bisa menjadi permaisuri bupati? Ibu saya agak ragu-ragu, tapi tidak ada apa-apa. Tapi dia sudah berada di pangkuan Anda sejak masih kecil. Aku sudah cukup. Tidak seperti saya ketika ibu saya berada tepat di depan saya. Tapi aku hanya bisa memanggilmu Bibi. Suara sepupu sedikit tercekat. Bisakah Anda membantu saya kali ini? Saya merasa kaget ketika mendengarnya di dalam ruangan. Dan akhirnya saya mengerti mengapa ibu saya selalu mendukung sepupu saya. Ibu saya sering memakaikan saya pakaian berwarna abu-abu ketika saya masih kecil. Untuk sepupu saya, tapi warnanya merah muda dan lucu. Sepupu dipuji oleh orang lain karena ketampanannya. Dia tersenyum mendengarnya. Kembalilah padaku dengan jijik. Anda tahu mengapa saya tidak memuji Anda? Itu karena Anda jelek. Jadi untuk waktu yang lama, saya benar-benar berpikir saya jelek. Saya memiliki harga diri yang rendah dan saya penakut. Ketika sudah semakin besar, ibu saya masih menempatkan saya di bawah dan menempatkan sepupu saya di atas. Saya tidak bisa tidak menanyakan alasannya. Pada saat itu, dia mengatakan dengan benar bahwa Curly berbeda dengan Anda. Dia tumbuh tanpa ibu kandungnya. Menyedihkan. Anda juga harus membiarkannya menulis. Jadi, bukan berarti dia tidak memiliki ibu kandung untuk dibesarkan. Saya memiliki ibu kandung, tapi saya tidak bisa mengenalinya. Saya terpaksa mengalah padanya, menyerahkan hidup saya. Setelah aku mati, ibu takut saya akan ketahuan. Dia menuangkan minyak solar ke seluruh ruangan. Api membakar tubuh saya. Dia menghabiskan hidup salah satu putrinya sebagai imbalan atas kekayaan dan kehormatan anak perempuan lainnya. Saat ini, ibu saya dan saya sedang mendiskusikan tentang pesta bunga teratai. Aku tersenyum, melamarnya, karena kita sedang mengadakan pesta. Apa gunanya hanya mengundang wanita bangsawan? Panggil semua pria di ibu kota. Putri-putri dari keluarga paman saya. Bukankah mereka semua berada pada usia perkawinan? Tepat pada waktunya bagi mereka untuk bertemu satu sama lain. Ibuku pikir aku benar. Dia berjanji untuk melakukannya. Saya hanya tidak menyangka Bupati Jiang Huai juga akan menghadiri perjamuan tersebut. Dia tidak bisa menahannya. Buru-buru memanfaatkan satu-satunya cahaya bulan yang tersisa di dalam rumah. Bayun hanya mengambilnya untuk membuat gaun untuk sepupunya. Saya juga telah mengirimkan beberapa bumbu dan rempah-rempah. Anda harus berpakaian rapi. Begitulah cara Anda menjadi pusat perhatian. Ketika tiba giliran saya, dia mengatakan Hidden Moon. Keluarga kerajaan lebih menyukai wanita yang tenang. Putri bupati masa depan. Saya mengenakan gaun biru. Saya telah melihat gaun yang bahkan nenek saya pikir kuno. Tersenyum dan menjawab ya, idiom, menjawab dengan senyuman. Perjamuan teratai. Ibu saya melambaikan tangan ke arah saya, seperti di kehidupan saya sebelumnya. Katakan padaku untuk menunggunya di halaman belakang dekat pavilion air. Tidak lama kemudian terdengar suara gedebuk dari kepiting air. Kemudian terdengar teriakan ibu saya minta tolong.
Hideyuki ada di dalam air. Seseorang tolong Zangetsu. Ada seseorang di danau yang sedang berjuang keras. Gaun biru harta karun terhampar di dalam air. Setelah semua teriakannya, semua hadirin ada di sini. Bahkan Jace pun khawatir. Ibuku melihatnya. Kemudian dia memerintahkan para penjaga untuk masuk ke dalam air untuk mengambilnya. Dia masih menangis di pantai. Ini adalah bulan senjata surgawi dan harta karun duniawi. Anda telah menjalani kehidupan yang sulit. Mengapa Anda jatuh ke dalam air tanpa alasan? Para penjaga mengeluarkan pria itu ke laut basah kuyup. Gaun biru safir yang melekat pada tubuh. Lekukan tubuh yang halus terungkap sepenuhnya. Ibu saya tidak memakaikan mantel pada siapapun. Biarkan saja mereka tergeletak basah di pantai untuk dilihat semua orang. Dan kemudian dia menangis terseduh-seduh. Zangetsu, kamu telah dilihat oleh banyak orang. Sekarang batu giok itu sudah tidak ada. Bagaimana saya dapat menunjukkan niat baik? Pangeran Bupati tidak akan menginginkanmu. Tidak ada keluarga yang baik yang berani menikahi Anda. Jace dinamai olehnya karena suatu alasan. Mengangkat alis seseorang. Ingatkan dia tentang Lady White. Anda belum setua itu. Ini tidak baik untuk mata. Ketika ibu saya sedikit membeku, saya mengenakan gaun panjang berwarna putih cahaya bulan. Bagian belakang rok pria. Ibu, apa yang kau bicarakan? Aku berdiri di sini. Apa maksudmu? Kau telah kehilangan kepolosanmu? Jangan konyol. Ini akan menjadi kesalahpahaman nantinya. Ibu saya bergidik. Dia menatap saya dengan tidak percaya. Bagaimana bisa? Dia tidak mengatakan apa-apa setelah itu. Sesuatu terpikir olehnya. Anda menatap seorang wanita yang jatuh ke dalam air. Tangan ibu gemetar. Perlahan-lahan mengacak-acak rambutnya yang panjang dan basah. Wajah dengan rambut panjang itu adalah sepupu saya. Ibu menjerit ketakutan. Sepupu saya tidak bisa berenang. Saya tersedak beberapa kali. Akhirnya bangun juga. Pertama, ia melihat ibunya. Kemudian, garis pandang bergerak ke atas. Aku melihat Pangeran Bupati. Sepupu saya seperti kesurupan kepada Pangeran Bupati. Dengan apa yang saya pikir adalah senyuman yang manis. Tapi hari ini dia mencoba untuk menjadi pusat perhatian. Ia tidak hanya membuat gambar alisnya yang bagus. Saya bahkan memakai beberapa lapis bedak di wajah saya. Bahkan lipstiknya pun berwarna merah peoni yang cantik. Saya kehilangan semua riasan wajah saya saat jatuh ke dalam air. Merah, putih, hitam, dan bubuk berputar lagi. Wajahnya terlihat seperti badut dalam opera. Seseorang tidak bisa menahan tawa pada saat itu. Sepupu saya akhirnya menyadari di mana dia berada saat ini. Mengeluarkan jeritan ngeri. Lebih keras dan lebih tajam daripada suara ibu saya. Kemudian dia perlahan-lahan mengulurkan tangan dan menunjuk ke arah saya. Suara keluar di antara gigi Anda dengan penuh kebencian. Itu kamu, itu kamu. Dorong saya ke dalam air. Sepupunya meneteskan dua baris air mata, mencengkeram lengan baju ibuku. Ibu saya akhirnya bereaksi. Dia mengambil jubah tipis itu dari pelayan. Gantungkan diri Anda di atas sepupu Anda. Kemudian dia mendongak dan menanyai saya dengan suara dingin. Mengapa Anda melakukannya? Curly tidak bertanya mengapa. Segera setelah seseorang membuka mulutnya, saya hanya akan dijebak karena menjebak sepupu saya. Saya memandang ibu saya dengan tatapan kosong di wajah saya. Apa yang Anda bicarakan? Saya tidak pernah menyakiti sepupu saya. Sepupu mungkin tahu, setelah kehidupan ini, impiannya untuk menikah dengan Pangeran Bupati hancur. Jadi mereka menyeret saya ke bawah bersama mereka. Bibi, dialah yang menipuku untuk datang ke sini. Aku baru saja sampai di sini. Dan dia mendorong saya ke dalam air. Ibu saya menggendongnya dalam pelukannya. Mengerutkan kening padaku Bai Chang Yue. Bagaimana mungkin saya bisa membesarkan anak dengan karakter yang begitu buruk? Bahkan sepupu Anda sendiri pun dijebak. Saya menggelengkan kepala tak percaya. Saya adalah orang yang sangat mengutamakan bukti. Bagaimana mungkin Anda tidak bertanya tentang sebab dan akibat? Akulah yang telah memfitnah saya. Saya tahu apa yang Anda pikirkan. Ibu saya meninggikan suaranya. Salah satu putrinya telah kehilangan hasrat puritannya. Dia kemudian mencoba mendiskreditkan putrinya yang lain. Ini juga benar-benar hancur. Di saat ketenaran dapat membunuh seorang wanita, dia menunjukkan kepada saya di depan umum bahwa kamulah yang mengenakan safir biru hari ini, meringkuk di bawah sinar bulan yang putih. Sekarang, mengapa pakaiannya terbalik? Tidakkah Anda tahu itu? Curly tinggal bersama saudara perempuannya. Jika Anda tidak membuatnya datang ke lubang air, mengapa dia di sini sendirian, menyala, bulan putih tersembunyi? Anda hanya cemburu karena Curly lebih baik dari Anda dalam segala hal. Itulah mengapa Anda tidak tahan dengannya. Sepupu sebenarnya berteriak, menahan isak tangis. Bibi, jangan katakan itu. Itu adalah nasib buruk saya. Saya jatuh dalam perangkap sepupu saya. Semua orang menatap saya. Saya telah mendengar banyak orang mengatakan bahwa saya berpikiran jahat. Saya tidak menyadari bahwa dia seperti itu. Tidak heran jika Nyonya White berada di sekolah perempuan ketika hasilnya diumumkan. Mereka mengatakan dia adalah seorang penilai karakter yang buruk. Dan ada juga ibu-ibu yang mengatakan hal itu tentang anak-anak mereka. Saya yakin Anda kecewa padanya. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi permaisuri bupati? Keluarga kerajaan menikahinya. Apakah Anda tidak takut dipermalukan? Mereka berbicara satu sama lain, ringan seperti bulu. Memaku saya pada pilar rasa malu karena kebobrokan moral. Dan kemudian menginjak beberapa di antaranya.
semuanya. Mulailah menghubungi sepupu Anda. Ibu saya mengatakan itu bahkan jika saya adalah ibu Anda. Dan saya tidak bisa membiarkan Anda melakukan kesalahan lagi. Zangetsu minta maaf pada sepupumu. Dan kemudian saya akan meminta pengampunan dari keluarga kerajaan. Anda memutuskan pertunangan Anda dengan Pangeran Bupati. Jiang Huai sedikit mengernyit. Cara dia memandang ibu saya samar-samar meremehkan dan mengejek. Aku mengangkat mataku perlahan-lahan. Kemerahan orbital. Kau terlihat sedih. Aku tahu kau tidak menyukaiku. Tapi saya tidak pernah berpikir Anda akan sangat membenci saya. Dihukum tanpa pandang bulu. Air mata mengalir di pipi saya. Saya menjelaskan hal itu ketika pelayan sedang menyajikan hidangan. Saya tidak sengaja bertemu dengan sepupu saya. Mengotori pakaiannya. Sepupunya tidak memiliki pakaian ganti. Jadi saya menyuruhnya pergi ke lemari pakaian saya dan memilih sesuatu. Saya mendengar yang biru. Penghargaan dari Ibu Ratu. Sepupu harus memakainya. Seperti saya yang menipunya untuk pergi ke lubang air. Ini bahkan lebih tidak masuk akal. Saya baru saja berbicara dengan sepupu saya. Pangeran Bupati memuji pemandangan dari pavilion air. Mungkin aku akan memeriksanya. Dia kabur sendirian. Miss Song kedua juga hadir. Tanyakan padanya jika Anda tidak percaya. Nona Song selalu mengutarakan pendapatnya. Dia langsung menganggukkan kepalanya. Itu benar. Sepupunya sangat marah sampai dia mengatupkan giginya. Setelah itu, saatnya ke kamar mandi. Kaulah yang mendorong saya ke dalam air. Tapi aku mengangkat bahu. Dengan polosnya, ketika Anda masuk ke dalam air, aku bersama Pangeran Bupati. Sepupu tertegun. Dosa itu seperti bibir. Tidak ada kata-kata untuk sementara waktu. Orang yang mendorongnya ke dalam air dikirim oleh ibu saya. Saya tidak ada hubungannya dengan itu. Aku sudah selesai menjelaskan. Sekarang giliran saya untuk bertanya kepada sepupu saya. Aku membungkuk. Tidak terlalu keras, tapi cukup untuk didengar oleh seluruh ruangan. Sepupu mendengar bahwa Pangeran Bupati mungkin akan pergi ke rembesan air. Mengapa Anda baru saja berlari ke sana? Apakah Anda sedang berada di acara tunangan sepupu Anda? Sepupu bernapas dengan cara yang sama. Itu adalah sesuatu yang bisa Anda simpan sendiri. Sesuatu bisa dilakukan, tapi jangan pernah di depan orang lain. Dia hanya bisa melihat ibu saya untuk meminta bantuan. Ibu saya ingin berbicara, tapi aku lebih cepat darinya. Saya tersedak dan bertanya kepada ibunya, mengapa Anda mendengarkan bibi Anda menyukai sepupu? Aku putrimu. Dia hanya keponakan Anda. Saya hanya mencoba menjelaskan, tapi ternyata dia tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimanapun, dia tidak bisa memberitahu semua orang. Sepupu sebenarnya dilahirkan olehnya, bukan? Dalam beberapa kata, angin telah berubah. Mereka berbicara tentang ibu dan sepupu saya. Bagaimana Anda bisa memiliki ibu seperti itu? Prioritaskan keponakan Anda di atas putri Anda. Oh, begitu. Anda adalah putri Duchess, bukan? Kita sudah cukup melihat. Saya senang bisa pulang ke rumah. Hanya ibu dan sepupu saya yang pucat, terlihat suram. Setelah ini, sepupu dan putri bupati benar-benar kurang beruntung. Dia diambil oleh pamannya sendiri. Ketika paman saya datang, saya sangat marah dan saya menutup pintu dengan ibu saya. Kami telah berbicara selama setengah hari. Saya tidak tahu persis apa yang mereka katakan. Yang saya dengar adalah bahwa tidak ada cukup tempat untuk berkeliling. 8 kata untuk kegagalan. Tidak lama kemudian ibu saya keluar dengan mata merah. Noda air mata di wajah saya belum kering. Ayah dan ibu saya telah menikah selama bertahun-tahun. Ayah saya selalu mencintainya. Tidak ada selir dan tidak ada urusan luar negeri. Saya bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun kepadanya. Tapi paman memiliki banyak wanita di halaman belakang rumahnya. Dia selalu bersikap jahat kepada saya. Saya tidak mengerti mengapa ibu begitu setia kepada paman. Sayang sekali ayah belum kembali dari Jiangnan. Perselingkuhannya dengan pamannya. Saya seorang wanita yang belum menikah. Memang tidak nyaman untuk mengorek-ngorek. Sama seperti di kehidupan masa lalu saya. Sepupu dikirim ke kuil tahu keesokan harinya. Ibu saya menangis di rumah setiap hari. Menangis dan mengatakan bahwa pemandangannya suram. Sepupu terkena flu setelah jatuh ke dalam air. Saya tidak tahu apakah saya bisa bertahan dari rasa sakit di kuil Tao. Jadi dia tahu bahwa dia juga akan menderita di masa lalu. Tapi saya tidak melihatnya di kehidupan saya sebelumnya. Dia meneteskan air mata untuk saya. Saya berpikir setelah kecelakaan sepupu saya, ibu saya bisa berhenti sejenak. Tapi ibu saya memperburuk keadaan. Dia membius makanan saya. Hari kelahiran saya. Tidak ada pesta di rumah itu. Ibu mengatakan bahwa pesta bunga teratai yang terakhir telah memakan waktu yang lama untuknya. Jangan adakan pesta untuk ulang tahun saya tahun ini. Saya tahu dia kesal karena sepupunya. Tapi saya tidak mengatakan apa-apa. Tersenyumlah dan katakan ya. Makan malamnya juga sederhana. Semangkuk mie panjang umur, telur rebus. Ada beberapa dedaunan yang beterbangan. Saya sendiri yang membuat ini untuk Anda.
Anda. Cobalah, saya sudah menikah begitu lama. Ini adalah pertama kalinya saya melihatnya membuat sup. Di bawah tatapan penuh harap dari ibu saya perlahan-lahan mengambil sumpit saya. Siang dan malam saya merasa pusing. Lampu sudah padam dan waktunya tidur. Tengah malam, tiba-tiba terdengar derap langkah kaki di luar pintu. Kemudian pintu pun dibuka. Ibu saya merendahkan suaranya, sepertinya sedang berbicara dengan seseorang. Obat-obatan telah membuat saya takut. Chang Shoumian, ini adalah kesempatan yang jarang terjadi ketika saya turun untuknya. Gadis itu sangat tersentuh. Tidak ada yang tersisa untuk dimakan. Ini adalah waktu yang tepat untuk menjual narkoba. Anda sebaiknya masuk ke sana. Saya akan kembali dalam waktu setengah jam. Ketika saatnya tiba, kami akan meneriakannya. Seisi rumah akan mengetahuinya. Saya mencengkeram kerah mantel saya. Ini sangat konyol. Apa yang dilakukan ibuku? Saya telah kehilangan masa depan saya untuk mencari Ikal. Dia akan memotong jalan keluar saya juga, tapi kata-kata ibu saya selanjutnya, itu baru saja memukul saya. Tidak sesederhana yang saya kira. Jika berita ini tersiar, Huang pasti akan menarik diri dari pernikahan tersebut. Dia hanya bisa menikahimu. Saya mendapatkan anak perempuan seperti itu dengan cuma-cuma. Jane yang berharga, Anda adalah menantunya. Dia akan menggunakan seluruh rumah, mengangkat Anda dalam birokrasi. Itu benar, aku akan menangkapmu. Berpura-puralah Anda sedang mabuk. Gigitlah diri Anda sampai mati. Dialah yang merayu saya. Timpakan semua kesalahan pada dirinya. Dengan begitu, Anda akan menyelamatkan kehormatan Anda. Sekian untuk saat ini. Ibu saya mendesaknya untuk segera masuk. Saya hanya merasa seluruh tubuh saya gemetar. Bagaimana mungkin ada ibu seperti itu mengirimkan pria kotor ke tempat tidur anak perempuan mereka? Pintunya tertutup. Ibuku sudah tiada. Sosok hitam mendekati saya. Dia datang ke kamar kerja saya, angkat tirai saya, sambil menggosokkan kepalan tangan dan telapak tangan mereka bersama-sama, sambil mengeluarkan tawa kecil. Adik bulan tersembunyi, aku di sini untuk memanjakanmu malam ini. Apakah Anda sudah siap untuk saudara Anda? Tangan-tangan gendut terlihat di tempat tidur saya. Tangan ini berhenti sejengkal dari tempat tidur saya. Itu tidak datang lebih dekat lagi. Sebuah pisau mengkilap ada di lehernya. Adik bulan tersembunyi, apa yang kau lakukan? Wajah ini berminyak dan gemuk. Itu menjijikan. Ia adalah anak tunggal paman saya, sepupuku Seo Jiaozong. Dia menghabiskan hari-harinya dengan mencuri ayam dan menggoda anjing. Tidak dapat menyelesaikan program studi. Gagal dalam ujian kekaisaran. Paman saya diberi pekerjaan kecil. Biarkan dia bekerja di pengadilan. Su Jiaozong masih sangat terangsang. Membesarkan dua keponakan. Tidak pernah mengambil istri. Pertama, ada dua anak perempuan. Ibu saya meminta saya untuk menjadi ibu tiri. Su Jiaozong sempat panik sejenak. Anda akan segera berbicara dengan tenang. Saya tidak menyangka adik saya begitu tangguh. Kakak laki-laki. Saya suka melihat seorang wanita suci dipaksa berhubungan seks. Menyala, malam yang panjang terasa singkat. Arah, penderitaan yang panjang. Aku takut kau akan sendirian. Saya datang jauh-jauh ke sini untuk bersamamu. Adik yang baik, apakah kamu bersemangat sekarang? Letakkan pisaunya. Saya di sini untuk memadamkan api untuk Anda. Dia mengira saya hanya menggertak dan Anda sedang ingin tersenyum kepada saya. Namun, tak lama kemudian ia tak bisa berhenti tertawa. Ada darah yang mengalir perlahan-lahan ke bawah pisau. Pisau itu terpantul pada pupil matanya yang membesar. Saya memotong leher Su Jiaozong. Bukankah ibumu memberikanmu racun terkuat? Kalian semua dibius. Bagaimana mungkin kamu masih memiliki kekuatan untuk menyakitiku? Tidak, tidak. Lihatlah aku saat aku sadar. Dia akhirnya bereaksi. Anda tidak penting. Ya, saya tidak makan semangkuk mie panjang umur. Setelah saya mengambil sumpit saya, wajah ibu saya yang penuh semangat dan cemas. Perasaan aneh yang tidak asing menyelimuti saya seperti kesurupan. Itu baru saja memukul saya. Uang itu ada di kuil Tao. Itulah sorot matanya. Melihat saya meminum racun-racun kronis itu, kekhawatiran bercampur dengan urgensi. Ketidaksabaran disertai dengan antisipasi. Jadi saya terus mengawasi. Saya berbohong bahwa saya sakit perut. Dia bilang dia akan makan mie panjang umur nanti. Ibu saya benar-benar marah. Dia membuatnya dengan tangannya sendiri. Biarlah aku memakannya selagi panas. Saya akan mengeluarkan air mata. Berpura-puralah untuk disentuh. Anda melakukannya dengan sengaja lagi. Kemudian mintalah mie panjang umur untuk dibawa kembali ke kamar. Berjanjilah padanya bahwa Anda akan memakan semuanya. Kembalilah ke kamar Anda. Di balik pintu tertutup. Aku hanya akan membuang semua mie umur panjang. Su Jiaozong melihatnya. Jangan membuat wajah seperti itu. Mengubur kepala di dalam pasir. Anda tidak akan memakan roti panggang Anda. Apa yang dapat Anda lakukan jika Anda tidak mabuk? Anda tidak bisa mengalahkan saya dengan tangan dan kaki kecil Anda. Dia menyerang saya dengan pisau. Itu datang padaku, siap untuk menjepit saya ke tempat tidur. Sementara itu, sesosok tubuh berkelebat lewat, tampak diparkir di dekat jendela. Sudah terlambat untuk berpikir. Aku lebih cepat dari Seo Jiaozong. Dia memegang pergelangan tangannya dengan satu tangan. Dia menendang selangkangannya, tepat sasaran di kepala. Su Jiaozong mendengus pelan, melengkung kesakitan. Tanpa menunggunya bereaksi, saya menusukkan pisau di tangan saya ke kakinya, dan beberapa putaran yang keras. Seo Jiaozong
Jiao Zong meringkuk. Teriakan itu sangat menghebohkan. Sebelumnya, ibu saya ingin membuat tangan Su Jiao Zong lebih baik. Singkirkan semua pelayan dari lingkungan sekitar. Itulah mengapa ada keributan besar di sini. Saya tidak melihat ada orang yang datang. Dia membuat saya sakit kepala. Saya menaruh segumpal tisu toilet di mulutnya. Mohon diingatkan, sepupu, Anda tidak tahu. Saya tidak hanya berbau seperti samurai yang jelek. Ini juga merupakan bulan tersembunyi putih pertama. Beraninya kau? Su Jiao Zong menggigil sambil berbicara dengan suara yang penuh perasaan. Saya adalah anak laki-laki satu-satunya dari keluarga Sui. Jika ibumu tahu, aku akan membunuhmu. Jangan repot-repot, sepupu. Saya akan keluar dari masalah ini. Saya membuka bajunya secara perlahan dan metodis, menggambarnya dengan pisau dan kuas. Saya ingin mengukir sebuah prasasti. Bagaimana dengan Mississippi? Hei, di sana. Saya mengukir sebuah tanda di punggungnya. Dan kemudian saya mengambil sapu tangannya, potong lidahnya. Setelah semua ini, Seo Jong Chong pingsan. Aku akan menyeretnya pergi. Dia tidak bisa berbicara sekarang. Tidak dapat terkena darah di tangan seseorang. Selama itu tidak muncul di halaman saya. Bahkan jika itu tidak ada di kepala saya, ibu saya mengusir mereka. Sangat nyaman bagi saya. Saya bersiap-siap untuk pindah. Sosok di jendela bergeser sekali lagi. Benar-benar ada seseorang di luar jendela saya, dan bukan dari rumah. Menakutkan. Saya mencoba untuk tenang. Bicaralah ke jendela. Apakah Anda sudah cukup melihat? Ayo keluar. Jendela sudah terbuka. Seseorang melompat masuk. Saya mencengkeram pisau yang masih meneteskan darah. Siap berangkat. Cahaya bulan masuk melalui gorden, jatuh menimpa tubuh pengunjung. Dengan alis jarang dan mata terbuka lebar. Dompet di bibir seseorang. Anda sangat mulia dan keren. Bukan pangeran bupati. Siapa lagi yang bisa? Huai menunduk dan menatap Su Jiao Zong yang pingsan. Saya memiringkan kepala dan menatap JC. Saya tidak tahu harus berkata apa. Pikirkan hal ini sejenak. Atau Anda ingin menyapanya? Pertama kali saya mengebiri seorang pria, Pangeran Bupati melihat saya melakukannya. Sungguh kebetulan sekali. JC tetap diam. Hanya mata yang tertuju padaku. Tampaknya berpikir, dia melihat saya seperti ini. Pernikahan ini seharusnya sudah berakhir. Saya menyeka darah dari tangan saya dengan sapu tangan. Sukarelawan. Saya tidak cukup lembut. Seorang pria yang selalu membenarkan dirinya sendiri. Saya yakin dia masih jauh dari favorit Pangeran Bupati. Jika Pangeran Bupati ingin menarik diri, masuklah kembali. Kim Jong Jo Hyun Woo menarik diri dari pernikahan. Saya baru bisa mendaftar ketika saya mendengar bahwa Pangeran Bupati sendiri yang menjadi pengujinya. Saya hanya berharap Anda tidak akan membiarkan hal ini terjadi pada Anda malam ini. Beri saya waktu yang sulit dalam ujian. Dia akhirnya berbicara. Ini bukanlah suatu kebetulan. Aku membeku. Nah, itu baru namanya tanggapan. Dia membalas kalimat pertama saya. Perjamuan teratai. Saya rasa ada yang aneh dengan ibumu. Jadi mereka mengirim seseorang untuk mengawasinya. Saya rasa dia memiliki hubungan dekat dengan keluarga Sui. Dia bahkan mengizinkan putra keluarga Su masuk ke dalam gedung negara di tengah malam. Saya takut mereka akan melakukan sesuatu pada Anda. Itulah mengapa saya di sini. Dia menaruh sebuah kotak cendana di telapak tangan saya. Peristiwa kelahiran yang menggembirakan. Ini adalah hadiah ucapan selamat. Di dalam kotak, kalung ini berisi kalung batu zamrud. Saya menatapnya dengan cemas, dan dia hanya tersenyum. Di kedalaman malam, saya tidak bisa diganggu di sini karena Anda mengabaikan. Kalau begitu aku pergi dulu. Dia juga menunjuk ke arah Su Jiao Zong yang jatuh ke tanah. Atau aku akan membawanya bersamamu. Anda tidak perlu repot-repot lagi. Jiao Zong Ruo sedang berada di luar rumah. Maka rumah Duk akan benar-benar berada di luar batas. Saya akan melemparkannya ke bupati sekaligus. Terima kasih, Yang Mulia. Jace mengambil 2 langkah. Lihatlah ke arahku lagi. Gadis kulit putih tidak harus lembut. Pria tidak harus menjadi pemberani. Seperti kamu. Saya sangat menyukainya. Sampai sosoknya benar-benar menghilang dari pandangan saya. Saya masih memikirkan kata-kata terakhirnya. Bu. Teriakan seorang pria memecah keheningan malam yang jarang terjadi. Zangetsu, apa kamu sudah tidur? Ibu mengalami mimpi buruk. Anda diintimidasi dalam mimpi Anda. Ibu terbangun di tengah malam. Saya panik. Biar saya lihat Anda. Saya tidak bisa menjawabnya. Dia mendorong pintu kamar langsung dengan sekelompok pelayan dan suster. Dan langsung ke samping tempat tidur saya. Tarik tirai ke belakang. Dan kemudian terjadi hal yang luar biasa. Bai Zhang Yue, apa yang kamu lakukan? Saya menggosok mata saya yang mengantuk dan menatapnya. Apa yang salah dengan ibu? Dia menunjuk ke arah saya. Tonjolan di selimut. Kau seorang gadis. Beraninya Anda menyembunyikan seorang pria di tempat tidur Anda? Apakah Anda malu dengan diri Anda sendiri? Hanya untuk melihatnya mengangkat selimut dengan keras. Aku ingin melihat siapa yang kau sembunyikan. Berakhir dengan tiba-tiba. Yang saya miliki di tangan saya hanyalah guling. Mata ibu saya membelalak tak percaya. Murmur, saya tidak bisa memahaminya. Pria yang hebat, dan dia tidak peduli dengan saya. Buka lemari pakaian saya. Tarik tirai dan lihatlah ke sekeliling. Tentu saja dia tidak mendapatkan apa-apa. Ini adalah lari. Ibu saya tidak mengatakan apa-apa lagi. Berpaling dengan ekspresi bingung di wajahnya. Keesokan harinya,
harinya, seluruh kota menyebarkan pesan dari putra keluarga Su. Saya dengar seorang pemulung tua menemukannya pertama kali. Dia ditelanjangi dan ditinggalkan di jalan. Mataku hilang. Aku kehilangan lidahku. Saya telah kehilangan sumber kehidupan saya. Ada ukiran perak di atasnya. Ketika berita itu sampai di rumah, ibuku membeku. Dia sering menatap saya. Sepertinya dia mencoba menemukan sesuatu dalam diri saya. Tetapi saya hanya memegang hati saya dan merasakannya. Sepupu saya menjadi buta di usia muda. Lagi pula, saya tidak menekuk matanya. Kemudian ibu saya kembali ke rumah ibunya. Kali ini, dia memiliki sidik jari yang jelas di wajahnya. Saya melihat saya dengan dendam. Ini konyol. Bukan saya yang memukulnya. Apa yang membuatnya membenciku? Ternyata malam itu, ibu saya minum racun. Ibu saya mengklaim bahwa dia diracuni. Setelah dia meminum sirup permen karet persik, katakan padanya bahwa dia sedang tidak enak badan. Tidak butuh waktu lama, seteguk darah pun muncrat. Dokter mengatakan ibu saya itu diracuni oleh gipsofila. Racunnya ada di dalam sirup gelatin persik. Untungnya, ibu saya tidak makan banyak. Racun bunga dosis kecil. Saya tidak takut akan hidup saya. Jika Anda meminum seluruh mangkuk, saya takut dia akan mati. Ibu saya memerintahkan untuk melakukan investigasi menyeluruh. Beberapa wanita yang mengenalnya dengan baik datang menemuinya. Kebetulan pada saat ini, pembantu ibu saya selalu membuat kesalahan dan memecahkan vas cinta sejatinya. Ibu saya memarahinya. Siapa yang tahu bahwa pembantu itu tiba-tiba berlutut di tanah. Dia menangis dan mengatakan kepada ibu saya bahwa ada sesuatu yang tidak berani saya ceritakan kepadanya. Tapi saya tidak berani untuk tidak mengatakannya. Atas perintah ibu saya, dia melirikku sekilas. Hati-hati saat Anda mengatakan memasak sirup gelatin persik. Saya melihat dia pergi ke dapur. Blah. Ibu saya langsung berteriak bahwa Zangetsu adalah putri saya. Bagaimana mungkin kau bisa menyakitiku? Seseorang merobek mulut pembantu ini. Namun, pelayan itu mengatakannya dengan penuh keyakinan. Beberapa wanita yang dilihat oleh ibu saya. Sih, ayo suruh seseorang menggeledah kamar Hidden Moon. Itu bagus. Mengembalikan kepolosan Hidden Moon. Saya tidak ingin dituduh menyembunyikan putri saya sendiri. Saya menemukan bunga giroskopis di kamar saya. Ibu saya panik, meneteskan air mata tanpa suara saat mendengar berita itu. Kenapa kau Zangetsu? Aku ibumu sendiri. Kau mencoba membunuhku. Beberapa wanita lain sudah mulai berbicara. Ya Tuhan, gadis berkulit putih itu ingin menjadi seorang ibu. Mereka mengatakan bahwa menjadi ibu tiri itu sulit. Saya tidak tahu bahwa di negara ini kungfu sulit untuk menjadi seorang ibu. Bagaimana mungkin ada wanita yang tidak berbakti dan tidak benar? Jadi ibu saya mengambil racun untuk menjebak saya. Tempatkan saya di topi ibu. Siapa yang berani menikahi gadis seperti itu? Siapa yang berani tinggal? Ibu saya menutupi wajahnya dan menangis. Mohon pada para wanita itu. Ini masalah pengendalian kelahiran untuk bulan pemakaman. Saya ingin kalian semua tenggelam dalam perut kalian. Menyebarkan berita. Para wanita setuju. Tapi begitu dia pergi dan keadaan semakin memanas. Mereka menambahkan ke dalam cerita, menggambarkan saya sebagai kekejian. Dia mengatakan bahwa ibu saya baik hati. Anda mencoba menyembunyikannya untuk saya sekarang. Saya yakin hanya ibu kandungnya yang harus memainkan trik pahit ini. Di zaman di mana berbakti kepada orang tua sangat dihargai. Itulah yang akan membunuh saya. Saya telah diberitahu bahwa saya berbakat. Sekarang saya adalah orang yang tidak pantas mendapatkannya. Orang yang mengatakan bahwa saya terlihat bagus sebelumnya. Sekarang Anda menyebut saya berwajah cantik dengan hati yang jelek. Semua orang datang untuk meludahi saya. Seolah-olah merekalah yang saya racuni. Hanya JC yang datang kepada saya. Katanya dia percaya padaku. Dia bertanya kepada saya tentang gadis bule itu. Dapatkah Anda mengatasinya? Jika Anda tidak bisa, serahkan kepada saya. Ini bukan sekadar pekerjaan malas untuk membantu. Sebaliknya, mereka bertanya kepada saya apakah saya bisa menanganinya sendiri. Aku berterima kasih padanya. Kemudian saya meminta Pangeran Bupati untuk menahan pasukannya. Bantuan saudara saya sedang dalam perjalanan. Setelah perjamuan teratai, saya akan menulis surat kepada ayah saya. Katakan padanya untuk kembali ke ibu kota segera setelah dia selesai. Sekarang ayah saya kembali untuk menangkapnya. Ayah saya kembali dengan tenang. Apa yang terjadi dengan Hidden Moon? Anda ingin saya merahasiakannya. Ibumu ada di sini untuk menemuimu. Saya telah mendengar semua pesan. Saya sudah lama tidak berada di ibu kota. Sepupu Anda pergi ke kuil Tao. Sepupu menjadi cacat. Dan sekarang Anda dituduh sebagai seorang ibu. Beritahu ayah apa yang terjadi. Saya sudah lama bepergian sendirian. Saya seperti seorang musafir yang hanyut dalam sebuah fugwe. Akhirnya, sebuah kapal. Saya mengajak ayah saya. Air mata mengalir deras. Ayah, aku tidak punya. Ibu dan ayah tahu bahwa Zhang Yu adalah gadis yang baik. Tidak akan melakukan hal seperti itu. Tapi saya menghapus air mata saya dengan punggung tangan saya. Menangis karena ibu saya mencoba menyakiti saya. Ketika ayah saya meninggalkan ibu kota, ibu dan paman saya semakin sering bertemu satu sama lain. Terutama setelah kecelakaan saya. Paman selalu pergi ke rumah Adipati Negara. Orang-orang datang pada malam hari. Keesokan paginya, ia pergi melalui pintu dengan celana panjangnya. Aku menggandeng ayah dan berjingkat-jingkat ke halaman rumah ibu.
Ada beberapa hal yang tidak bisa Anda bicarakan. Anda hanya dapat melakukannya sendiri. Ayah saya masih merasakannya. Mengapa tidak ada penjaga di halaman? Ibumu tidak memperhatikan keselamatannya sendiri. Zangetsu, kamu adalah miliknya. Putriku, bagaimana dia bisa menyakitimu? Kembali ke ayah untuk mencari tahu apa yang dia ketahui tentang racun tersebut. Bicaralah dengan ibumu lagi. Saya yakin Anda akan dapat menyelesaikannya. Namun tak lama kemudian, ayah saya juga menyadari ada yang tidak beres. Hanya ada satu pelayan yang menjaga pintu di seluruh halaman. Itu adalah favorit ibu saya. Pembantu yang mengatakan saya meracuninya terakhir kali. Rumah dongeng, ada napas pria yang terengah-engah, dan sosok wanita yang nyaris tidak berbeda. Suara ibu saya terdengar. Pelankan suara Anda agar tidak ada yang mendengar Anda. Apa yang kamu takutkan? Ini paman yang bicara. Bai Zhaoren berada di Jiangnan Mansion. Bukankah Anda yang bertanggung jawab atas segalanya? Jika seseorang mendengar Anda, bunuh saja. Bai Zhang Yue masih di rumah. Kuku kecil itulah yang membuat saya sangat marah. Terima kasih padanya. Putri-putri kami sedang dirampok. Sekarang saya sangat sakit sehingga saya bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidur. Permaisuri Bupati yang telah saya besarkan dengan susah payah hilang begitu saja. Pangeran Bupati berada di tangan yang tepat. Kemudian kungfu. Terakhir kali kau bilang kau membiusnya. Kami akan memberikannya kepada Ming. Nah, itu berhasil. Keesokan harinya Ming menjadi seorang castrato. Saya kehilangan dua anak saya secara berurutan. Saya tidak tahan. Ibu saya dengan lembut menasihatinya untuk tidak marah. Bukankah saya memberinya reputasi sebagai seorang ibu? Saya akan mengirimnya ke Ontario. Lakukan apa yang Anda inginkan. Saya menatap ayah saya. Awalnya ia terlihat bingung. Kemudian matanya memerah. Chradley, maafkan saya jika tidak bermanfaat. Idiom, maafkan saya jika tidak. Reaksi pertamanya adalah menyentuh kepala saya karena kesakitan. Tanpa kehadiran Pastor Nagayuki, saya tidak percaya Anda mengalami masa-masa sulit. Itu karena saya tidak mengenal orang yang tepat. Anda telah menderita. Kedua pria di dalam ruangan itu semakin intens. Ketika saya mendengarnya, saya langsung mengernyitkan dahi. Menghancurkan anakku. Kalau begitu, saya akan minta satu lagi. Saya menggunakan resep dokter. Anda dijamin akan mendapatkan anak laki-laki. Anda sedang hamil. Dia berbohong kepada Bai Zhaoxin bahwa itu adalah anaknya. Tidak apa-apa jika bulannya salah. Dia pembohong yang baik. Dia akan mempercayaimu. Ini adalah putra pertama dari keluarga Duk. Saya yakin saya akan mewarisi gelar tersebut ketika saatnya tiba. Setelah kelahiran putra kami. Jadi kau mencoba meracuni Bai Zhao. Biarkan sang putra mewarisi gelar dengan cepat. Ini adalah rumah besar. Tidak semuanya ada di dalam tas saya. Ibu saya berkata dengan lirih. Saya akan melakukan apapun yang Anda inginkan. Tangisan dan gerutuan yang teredam terlalu banyak untuk didengar. Panci tempat tidur berderak di mana-mana. Ayah saya tidak tahan lagi. Dia menuju ke rumah. Tonghua melihat ayah saya datang. Sungguh mengejutkan. Dan dia mencoba memberi tahu kami. Bicaralah, Yang Mulia. Aku belum selesai. Ayah saya menendang saya tepat di jantung. Ayah berlutut. Terlalu banyak yang ada di sana. Tidak ada yang mendengar apa yang dikatakan Tong Fa. Ketika ayah saya membuka pintu dan masuk, mereka mengira itu adalah bunga anak-anak. Tanpa berbalik, aksi tanpa henti. Ibu saya mengatakan Anda tidak berada di sini untuk merusak kesenangan. Pergi dan perhatikan pintunya. Saudaraku, cepatlah. Dia melirik ke arah sini saat berbicara. Saya akhirnya melihat ayah saya. Ibu membeku. Aku kesurupan. Anda luar biasa. Aku berhalusinasi. Saya pikir saya melihat gerakan putih. Dia berkedip. Gosok lagi. Namun, ayah masih berada di depannya. Dia akhirnya menyadari bahwa orang yang ada di depannya bukanlah ilusi. Saya sangat takut sehingga saya mendorong paman saya menjauh. Duke of Gogo? Duke of Gogo apa? Paman berbalik dengan cemas. Aku akan menemuimu di depan pintu. Setelah itu, ia berguling dari punggung ibunya. Su Mingfang, saya pikir Anda dan Su Cheng hanyalah kakak dan adik. Tidak menyangka. Saya tidak percaya mereka melakukan hal semacam ini di belakang saya. Ibu saya tidak berpakaian. Menarik tempat tidur ke arahnya. Tempat tidur yang ia tempati sekarang. Atau ranjang pernikahannya dan ayah. Pada awalnya, Opera Peking berada di atas angin. Dia mencoba menjelaskannya kepada ayah saya. Yang Mulia, saya dalam situasi ini. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Tinggalkan saja masa lalu. Menjanjikan masa depan. Saya akan memperlakukan Anda dengan baik mulai sekarang, Yang Mulia. Ayahku akan marah. Dia adalah orang yang suka menulis. Saya tidak pernah marah kepada siapapun. Tidak ada tempat untuk melampiaskan kemarahan Anda saat ini. Tendangan keras ke tubuh sang paman. Paman tahu bahwa dia salah. Mendengus. Dia mengenakan celananya tanpa melihat ke atas. Seosung, aku sudah memperlakukanmu dengan baik. Ketika keluarga Anda berada dalam masalah. Jika aku tidak membantumu, di manakah kemuliaan dunia saat ini? Kau membuat putriku tidur dengan
wanitaku. Dan sekarang Anda menginginkan gelar saya. Ayah menjambak rambutnya. Satu pukulan, tangan ayah sakit. Secepat mungkin, saya mencabut pisau tersebut. Taruh di tangan ayah saya. Ayah saya tidak pernah memegang pisau. Namun kali ini, tanpa ragu-ragu, ia mencengkeram gagangnya. Pisau itu ada di bahu paman saya. Bukan paman yang bereaksi pertama kali. Ibu saya yang melihat paman saya terluka. Dia tidak peduli bahwa dia tidak mengenakan pakaian apapun. Dia berlari dan merebut pisau dari tangan ayah saya. Ayah saya tidak akan memberikannya. Dia bahkan menikam pamannya 2 kali. Ibu saya sangat marah. Lindungi paman Anda seperti anak sapi. Siapa yang menyuruhmu memukulnya? Kau jalang. Beraninya kau menggertak adikku seperti ini? Dia menggaruk-garuk seperti singa yang sedang menggila. Dia mencakar tubuh ayah saya dengan bekas darah yang dalam. Pertahanan mental ayah saya menurun malam ini. Setelah apa yang telah dilakukannya, ini bahkan lebih merupakan kehancuran total. Dia mengangkat tangannya dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia memukul ibunya dengan kasar. Sebuah tamparan di wajah. Niang dipukul di bagian samping kepala. Dia menutupi sisi kirinya. Saya tidak percaya, Bai Zhao. Beraninya kau memukulku. Aku istrimu. Aku tidak percaya kau memukulku. Anda akan melawan arus. Ketika saya pergi menemui kakakmu, mengapa kau tidak mengatakan bahwa kau adalah istriku? Ibu saya mendengarnya. Morty tertawa terbahak-bahak, bertentangan dengan kesusilaan umum. Dia bukan saudara kandung saya. Saya tidak mengatakan apa-apa lagi. Pria datang lebih dulu, dilayani lebih dulu. Anda adalah pihak ketiga. Ibu saya sudah tidak waras. Seolah-olah menuangkan kacang, berbagi semua informasi tentang perselingkuhannya dengan pamannya. Dia mengatakan bahwa dia adalah anak perempuan yang diadopsi oleh keluarga Su, seorang teman masa kecil paman saya. Saya seharusnya menikah dengan paman saya ketika saya dewasa. Tapi tahun ketergesaannya, bisnis keluarga Seo menjadi sasaran para pejabat. Ada yang tidak beres. Keluarga Su mencoba menyelamatkan diri, namun tidak berhasil. Mereka menyadari bahwa membutuhkan seseorang dengan kekuatan lebih. Bantu mereka dalam menghadapi bencana ini. Ayah saya sedang ada urusan bisnis di Liang saat itu. Keluarga Sui mengatur agar dia bertemu dengan ayah saya secara kebetulan. Setelah beberapa kali pertemuan, ayah saya sangat terobsesi dengannya. Dan kemudian dia datang ke keluarga Su untuk melamar. Namun, ibu sudah terlanjur hamil. Miao Su yang sedang hamil. Ditemukan bahwa bulan Oktober merupakan bulan yang tidak mudah untuk menyingkirkannya. Keluarga Seo pertama kali mengajak ayah dan ibu saya untuk menikah. Dan dia berbohong bahwa dia tidak bisa meninggalkan putrinya. Biarkan dia tinggal di rumah selama 1 tahun lagi di kota. Ayah saya mempercayainya. Dia kembali ke ibu kota terlebih dahulu. Bantu keluarga Su untuk menyelesaikan masalah. Pada tahun yang sama, paman saya menikahi putri gubernur setempat. Putri gubernur hamil dalam waktu singkat. Sayangnya, hal itu sulit untuk diproduksi. 1 mayat, 2 nyawa, ungkapan, 2 kematian. Tetapi mereka mengatakannya kepada publik. Bayi itu lahir. Itu bagus, itu bagus, itu bagus, itu bagus. Ibu saya menggendong paman saya. Dia tersenyum kepada ayah saya dan berkata, apakah Anda mengerti? Tanpamu, jadi saya bisa menikah dengan saudara laki-laki saya. Anda menghancurkan pernikahan saya. Ayah saya hanya tertawa dan tertawa. Saya tidak menyangka bahwa ia akan mengubah warna hitam dan putih secara terbalik seperti ini. Bahkan jika Anda memujanya pada awalnya, dan kemudian saya tidak cukup baik untuk Anda, dia punya halaman yang penuh dengan wanita. Tapi hanya Anda yang saya miliki. Ibu saya memberinya waktu yang sulit. Apa yang kau tahu? Ketika saya berada di keluarga Su, saya melihat ke arah lain. Hiduplah dengan hati-hati. Saya kedinginan saat cuaca dingin. Kakak saya menambahkan tempat tidur. Dia mengajak saya untuk membeli mantel. Ketika saya tumbuh dewasa, saudara laki-laki saya memberi saya pemerah pipi dan bedak. Katakan padaku kau akan memberikan apapun yang kuinginkan. Dia menikah dengan wanita lain. Itu karena perintah ayah saya. Saya tahu dia terpaksa melakukannya. Adapun rumahnya yang penuh dengan bibi. Mereka hanya kembaran saya. Jika Anda tidak percaya, lihat saja sendiri. Kurang lebih seperti saya. Para wanita, itu semua adalah bukti cintanya kepada saya. Saya berpikir tentang absurditas cinta ibu saya. Tapi aku tidak berpikir dia begitu jatuh cinta sampai kehilangan akal sehatnya. Wajah ayah saya juga terlihat buruk. Bertahun-tahun menyala. Waktu sampai hari ini, idiom, sampai saat ini. Dia akhirnya melihat ibu saya apa adanya. Ibu saya menekannya untuk waktu yang lama. Manfaatkan kesempatan ini untuk mengutarakannya. Dan apa yang saya katakan benar-benar menyakitkan. Jika bukan kamu, Bai Zhao, seharusnya saya tetap tinggal bersama saudara saya, melahirkan dan membesarkan anak. Mengapa Anda bersembunyi seperti ini? Anda menghancurkan hidup saya. Saat itulah paman saya terbangun. Saya terbangun karena mendengar pidato berapi-api dari ibu saya. Saya sangat takut, saya hampir pingsan lagi. Dia menarik lengan baju ibu saya untuk menghentikannya. Bagaimana Anda dapat berbicara dengannya tentang hal ini? Bagaimana jika aku bilang begitu? Ibu saya tidak memiliki rasa takut. Dia tidak bisa melepaskanku. Dia berani menolak saya. Saya akan menceritakannya kepada dunia. Saya bukan satu-satunya orang yang merasa malu. Dan
dia dan Bai Zhangyue. Itulah dia. Tapi Bai Zhangyue adalah seorang gadis yang tidak berusaha keras. Jika diketahui bahwa ibu kandungnya dicari, belum lagi dengan pangeran bupati, bahkan keluarga biasa pun tidak akan menerimanya. Dan dia menatap ayah saya. Pusi tertawa. Showa Bai, 1925-1989, putra kedua Mao Zedong, seorang martir. Apakah Anda ingin bayi perempuan Anda berakhir seperti ini? Ayah saya tidak mengatakan apa-apa. Selain itu, Bai Changyue memiliki reputasi sebagai seorang ibu. Ibu saya menyeka darah dari wajah paman saya dengan punggung tangannya. Sambil tersenyum, dia bertanya kepada ayah saya, jika Anda ingin membersihkan namanya, apakah Anda tidak ingin saya bekerja sama? Jika Anda membawa saya pergi, tidak masalah jika putri Anda tidak dapat menikah selama sisa hidupnya. Anda akan disodok dan didorong setiap hari. Ibu kandung saya melakukan apa yang ibu saya lakukan. Hal ini juga jarang terjadi. Ibu saya benar. Ayah saya tidak langsung menolaknya, tapi ayah saya memenjarakannya. Saya telah menyelidiki keracunan ibu saya untuk menambah kredibilitas. Dia bahkan meminta ibu kota untuk mengirim seseorang untuk melakukan investigasi bersama. Ibu saya tidak ingin saya mencari tahu. Sekarang tinggal melakukan pengecekan. Bunga giro dibeli oleh Child Flower. Bunga giro di kamar saya juga merupakan bunga anak-anak. Sedangkan saya pergi ke dapur. Tetapi ada beberapa pelayan yang hadir. Mereka semua bisa membuktikannya. Saya tidak mendekati semangkuk sirup persik. Peracunnya secara alami adalah Tong Fa. Tapi mengapa dia meracuni itu? Seseorang dari ibu kota ingin menginterogasi Tong Hua. Namun sayangnya, dia gila. Mereka ingin bertanya pada ibuku lagi. Tapi ibu saya sedang flu. Dia sedang sakit akhir-akhir ini. Saya tidak bisa melihat tamu saya lagi. Kita harus berhenti sampai di sini saja. Tetapi setelah penyelidikan ini, hal ini cukup untuk membuktikan bahwa saya bukan seorang ibu. Saya akhirnya bisa membersihkan diri dari stigma ini. Hari itu saya mendapat pesan baru. Tidak sabar untuk berbagi dengan ibu saya. Ketika saya masuk, dia meludah. Meskipun baru-baru ini terpenjara di sebuah ruangan, tapi tetap berpakaian sangat bagus. Ada kabar buruk. Saya menuangkan secangkir teh untuk diri saya sendiri. Dorong gelas lain di depannya. Persiapkan ibumu. Ibu saya tertawa dan tertawa. Saya tidak yakin ini bisa lebih buruk lagi. Saya berbicara perlahan. Sepupuku meninggal. Dia menjatuhkan cangkir porselen di tangannya. Apa yang kau katakan? Saya bilang putrimu, Curly, sudah meninggal. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Saya bertanya kepada sang pengatur tulang. Dia akan hidup setidaknya 6 bulan lagi. Itu tidak baik. Aku tersenyum. Saya tidak ingin dia hidup lebih lama dari saya. Saya pikir saya sudah meninggal pada bulan Juli. Jadi saya menaikkan taruhannya. Ibu saya mengabaikan anomali dalam lukisan itu. Hanya mata Morty yang membelalak. Dia menyerang saya dengan keras. Jadi itu Anda. Kaulah yang membunuh Curly. Kau jalang. Aku akan membunuhmu. Saya meremas pergelangan tangannya dengan satu tangan. Bagaimana Anda kehilangan kesabaran? Saya belum selesai. Saya takut dia akan ketahuan. Nyalakan api di halaman belakang. Itu terbakar dengan bersih. Aku menghela nafas tak berdaya. Hei, sepupu adalah ratu kecantikan. Jika Anda tahu bahwa Anda adalah arang, betapa menyedihkannya hal ini. Mata ibu saya merah. Tetesan air mata mengalir deras. Berjuang ke arahku. Ibu, jangan marah. Tiba-tiba saya mendengar kabar dari paman saya. Meringankan suasana hati. Paman juga tidak melakukannya dengan baik. Dia disakiti oleh ayah saya. Menjadi tidak subur. Dia memiliki banyak masalah dalam birokrasi. Saya mendengar ada kekeliruan pada tugas hari sebelumnya. Saya tidak tahu apakah saya akan dipenjara. Itu Bai Zhao, bukan? Mata ibu saya tampak berkaca-kaca. Bersiul dan datanglah ke arah saya jika Anda bisa. Mengapa Anda melakukan ini kepada saya? Fung dan Anda. Jari-jarinya ada di mana-mana. Seperti orang gila. Bagaimana aku bisa melahirkan wanita jalang sepertimu? Saya tidak tahan dengan adik saya. Dia bahkan membantu membunuh pamannya. Saya mencubit tulang pergelangan tangannya dan menjatuhkannya ke lantai. Aku akan makan sampai aku memanggilmu, Ibu. Kau benar-benar berpikir kau adalah ibuku? Anda tidak merasa Anda layak menjadi seorang saudari. Paman apa? Siapa yang menyakiti siapa lebih dulu? Anda yang mencari tahu. Dan apa maksud Anda? Saya akan mendatangi Anda jika saya bisa. Kau pikir ayah hanya berani menahanmu? Saya merapikan kerah baju saya. Meremehkan dia. Langkah Anda selanjutnya tidak akan lebih baik dari langkah Seo Sung. Tunggu sampai aku sampai di sini. Dia berpakaian rapi, cerah dan berkilau. Ketika aku pergi, ayahnya sedang duduk di lantai dengan rambut dan wajahnya yang dipenuhi kotoran. Dan pada saat kunjungan, saya melihat dia menangis dengan wajah penuh keputusasaan. Saya bisa melihat ekspresi kekesalan di antara jemari saya. Hanya saja saya tidak berpikir
air. Itu adalah terakhir kalinya saya melihatnya. Ibu saya melarikan diri malam itu. Dia melarikan diri melalui lubang anjing ketika para penjaga sedang berganti shift. Ibu saya melarikan diri untuk mencari paman saya. Dia mengira pamannya akan membukakan pintu dan menyambutnya masuk ke dalam rumah. Namun kenyataannya adalah dia ditolak. Paman bahkan tidak melihatnya. Saat mempelajari berita, dia menyuruh Si untuk bergegas pulang. Tapi ibu saya tidak mau pergi. Anda harus melihat semua orang di depan pintu rumah paman Anda. Tidak baik baginya untuk berdiri sepanjang waktu. Paman saya tidak bisa. Saya harus keluar dan mengantar ibu saya sendiri. Ketika ibu saya melihatnya, ini seperti pintu air yang terbuka untuk melakukan agresi. Mari kita mulai dengan fakta bahwa ayah saya memenjarakannya. Dan Niang sudah mati. Dia menangis dan berkata kepada Brother, Anda adalah satu-satunya tempat yang bisa saya tuju. Tapi wajah paman saya yang tanpa ekspresi mendesaknya untuk segera kembali. Jangan menyulitkan saya. Ibu saya sedikit bingung. Saya bertanya kepadanya tentang saudaranya. Mengapa kau begitu dingin padaku hari ini? Tapi paman saya berbicara dengan dingin. Dan sekarang Anda tidak diizinkan untuk melakukannya. Dia hanya seorang Duchess of State. Tidak ada yang bisa membantu saya. Saya mencoba untuk menyenangkan. Apa pekerjaanmu? Ibu saya merasa jijik. Apa yang Anda bicarakan? Saya pikir saya adalah favorit Anda. Saya suka paman Anda tidak sabar. Apakah Anda ingin melihat mesin di rumah saya? Mereka semua adalah gadis-gadis muda dan cantik. Saya membiarkan mereka melakukannya. Mereka tidak menyukainya. Aku akan menyukaimu. Kau pikir aku sakit? Bukan itu yang Anda katakan sebelumnya. Saya dulu tinggal di Liang. Anda telah begitu baik kepada saya. Paman menyela dengan tidak sabar. Anda dulu masih muda dan cantik. Apakah Anda tidak tahu berapa usia Anda sekarang? Mereka semua sudah tua. Apa gunanya berbicara tentang cinta setiap hari? Mari kita kembali ke Wisma Negara. Saya tidak ingin Gedung Putih mengejar saya lagi. Ibu saya diusir dari rumah paman saya. Setelah penutupan, dia tidak pergi. Dia dalam keadaan linglung untuk waktu yang sangat lama. Su memikirkan kembali hidupnya. Seekor burung pemangsa melintas di atas kepalanya. Beberapa kali berteriak di bagian atas suaranya, menuju matahari yang tenggelam di balik pegunungan di kejauhan. Ibu saya sepertinya merasakan sesuatu. Angkat mata Anda ke pegunungan yang jauh. Saat berikutnya, dia menggedor-gedor pintu rumah Su seperti orang gila. Setiap kata yang keluar dari mulut saya, mereka semua menuduh Seosung berkulit tipis dan tidak berperasaan. Seosung tidak bisa menahannya. Saya harus membuka pintu. Dia mencoba menyumpal ibu saya, tapi ibu saya tidak mau berhenti. Dia mencoba memasukkan ibu saya ke dalam keluarga Seo, tapi ibu saya tidak mau mengambil langkah. Dua orang pria mendobrak pintu. Air mata ibu saya menetes di wajahnya. Semakin banyak saya berbicara, saya semakin marah. Melihat semakin banyak orang di sekitar, Seosung merasa kehilangan muka. Dia bertengkar dengan ibu saya. Akhirnya ibu saya mengeluarkan pisau pendek, menusuk jantung Su Cheng dari belakang. Su Cheng memeluk ibu saya sekuat tenaga sebelum dia meninggal. Ujung pisau kembali menancap di dada ibu saya. Ketika aku sampai di sana, sudah ada kerumunan penonton. Burung gagak senja berkokok di Sungai Kuil. Dua mayat ditumpuk di depan rumah Su. Sebuah pisau menghubungkan mereka. Pisau ini milik saya. Ibuku sudah meninggal. Paman sudah mati. Sepupunya juga meninggal. Tapi setelah ibu saya meninggal dunia, berteriak dan berteriak, semua orang tahu tentang hubungan mereka. Mengetahui bahwa sepupu saya adalah selingkuhan ibu dan paman saya. Anak, sampai ibu dari tunangan bupati dicari oleh seseorang. Ada dua benda yang keluar dari langit. Pertama, kematian kaisar. Kaisar muda tidak memiliki ahli waris. Maklumat Sri Baginda Raja kepada Pangeran Bupati. Pangeran Bupati naik tahta, dimahkotai sebagai kaisar baru. Kedua, istri Adipati An melakukan perzinahan dengan saudaranya, bahkan memiliki seorang anak perempuan. Sebuah urusan kerajaan. Mereka tidak berani membicarakannya. Keluargaku, para pendeta Taoisme menyebarkan berita ini. Sementara mereka menertawakan ibu saya, dan mereka juga membicarakan saya, bahwa saya memiliki ibu yang berzina. Mungkin saya akan mengikuti jejak ibu saya. Saya juga mengatakan bahwa orang-orang seperti saya, bagaimana Anda bisa menjadi ratu? Biarkan saya menunggu untuk tidak diakui. Tidak butuh waktu lama. Jie mendatangi saya. Saya pikir dia mungkin datang ke sini untuk keluar dari pernikahannya. Seperti itulah yang terjadi. Mengapa saya tidak memintanya sendiri? Saya tahu saya tidak layak menjadi seorang ratu. Tolong carikan pasangan lain untuk saya. Jie membantuku berdiri. Nona White, apakah Anda memiliki seseorang yang ingin Anda nikahi? Saya menggelengkan kepala. Bukan berarti saya tidak memiliki kekasih. Dan kemudian ada ini. Siapa yang akan menikah denganku? Jadi, apa rencana Anda untuk masa depan? Berlaku untuk petugas wanita. Mengapa Jie bertanya padaku? Kenapa? Karena menurut saya itu tidak adil. Setelah jatuh ke dalam air, saya telah banyak memikirkannya. Mengapa wanita itu terlihat jatuh ke dalam air setelah pria itu jatuh ke dalam air? Untuk dapat tampil dengan kepala tegak. Ketika seorang wanita jatuh ke dalam air, dia harus menyembunyikannya. Saya takut terlihat. Atas dasar apa? Terakhir kali ibu saya meletakkan Seo Jiaozong di tempat tidur saya. Saya juga bertanya-tanya
bertanya hal yang sama. Ketika seorang pria dan wanita berselingkuh, mengapa selalu perempuan yang dikritik? Kata wanita itu dipaksa. Katanya, wanita itu memiliki karakter yang buruk. Namun pria itu hanya mengatakan dengan enteng bahwa dia sedang mabuk. Ini akan bersih. Apa yang Anda komentari? Apa sebenarnya batu giok hijau itu? Mengevaluasi seorang pria. Bagaimana dengan batu giok hijau? Lihatlah cara dia bersikap. Lihatlah bakatnya. Mengevaluasi seorang wanita. Bagaimana dengan keinginan yang bersih? Tapi itu terserah dia. Mematuhi peraturan. Apa kau basah? Apakah ada kontak pribadi dengan pria tersebut atau tidak? Atas dasar apa? Setelah ibu saya berzina, mereka membicarakan saya di belakang saya. Tapi anak paman saya, kenapa tidak ada yang mengunyahnya? Apa maksud dari semua ini? Ini bukan karena ketidaksetaraan gender. Pria membaca arus. Wanita yang menonton kebajikan wanita. Orang yang membaca adalah orang yang mengembangkan jiwanya. Tokoh utama membaca ketenaran dan kekayaan. Dan kemudian orang yang menetap di negara ini. Perempuan menghidupi anak-anak mereka. Pandangan lama diwariskan dari generasi ke generasi. Status wanita semakin rendah dan rendah. Belenggu rumah yang semakin dalam dan semakin dalam. Saya akan memberitahu JC tentang hal ini. Pemilihan pejabat perempuan merupakan awal dari pendobrakan hambatan. Maka saya ingin melakukan bagian saya untuk menghapus ketidakadilan ini. JC menatapku dengan serius. Perlahan-lahan menekuk tombak. Nona White juga memikirkan hal yang sama seperti saya. Tetapi, bukankah posisi ratu akan lebih nyaman bagi Anda? Saya sedikit terguncang. Apa yang dikatakan yang mulia? Tiba-tiba dia mengulurkan tangannya kepada saya. Jadilah ratuku. Bantu saya memilih petugas perempuan untuk memenuhi ambisi Anda. Baiklah, aku melihat tanganku. Lihatlah ke atas dan tanyakan alasannya. Karena aku menyukaimu. Pada saat ujian untuk studi wanita, Anda menulis sebuah kalimat dalam kurikulum Anda. Apakah Anda mendapatkan perhatian saya? Wanita dengan wajah yang dimodifikasi bukanlah burung beo. Siang dan malam di dinding mata air naga. Tahun ke-8 saya sebagai ratu. Petugas perempuan di pengadilan telah bertempur dalam 3 pertempuran. Seorang gadis jatuh ke dalam danau pada saat perjamuan di istana. Saya teringat kehidupan masa lalu saya. Sepupu dalam kehidupan ini. Tapi dia tidak seperti kita. Anda dapat meminta bantuan. Banyak anak-anak dari keluarga tersebut melompat ke dalam air untuk menyelamatkannya. Dia terengah-engah ketika keluar dari air. Sambil mengusap-usap hatinya. Tersenyum dan berterima kasih kepada semua orang pada saat yang bersamaan. Tidak perlu khawatir. Tidak perlu memeras lumpur. Dan jangan takut kehilangan keinginan Anda untuk menjadi bersih. JC dan saya saling tersenyum satu sama lain. Li mengangkat gelas dan bersulang. Idiom GBR. Mengangkat gelas dan bersulang. Danau penuh dengan air. Lihatlah bulan purnama seperti batu giok dan bintang-bintang seperti sungai. Saksikan warna kuno dari anggur dan musiknya. Ini juga merupakan cahaya 1000 tahun. Akhir tahun perdamaian.